Kalau ini terjadi di Indonesia, bisa disebut penistaan agama. Bagaimana tidak? Rumah ibadah menjadi tempat non-religius. Saya menelusuri gereja yang sudah beralih fungsi di Belanda. Gereja yang tadinya sepi saat sudah diubah fungsinya malah ramai pengunjung. Mengapa nyaris tidak ada lagi orang ke gereja di Belanda? Ini tidak terjadi mendadak, ada rangkaian kejadian di baliknya. Siapa yang menarik pelatih yang berujung pada runtuhnya dominasi agama di Belanda? Ikuti video ini. Halo teman-teman, welcome to my channel. Ini saya berada di kota Maastricht di Belanda. Ini kota berkelas internasional, juga kota pelajar internasional, dipadati mahasiswa dari berbagai negara. Di kota Maastricht ini lahir Uni Eropa dan mata uang euro. Belanda sering dipersepsikan sebagai negara Protestan, tapi selama berabad-abad, kota Maastricht ini secara historis dan tradisional dikenal sebagai basis Katolik di Belanda. Sekarang sudah menjadi kota kosmopolitan, kota yang plural dan sekuler. Kota Maastricht adalah ibu kota provinsi Limburg. Provinsi ini adalah wilayah yang paling religius di Belanda dengan mayoritas Katolik. Tidak terduga saat menelusuri sentrum kota Maastricht, saya berpapasan dengan seorang pria yang menjadi kebanggaan Belanda dan kebanggaan kota Maastricht. Ia adalah André Rieu, seorang konduktor dan violis terkemuka di Belanda. Ini André Rieu, ia tampak membawa buket bunga. Keistimewaannya adalah ia mampu mengubah musik klasik menjadi pertunjukan hiburan yang merakyat, santai, tidak kaku, romantis, dan megah. Setiap tahun serangkaian konsernya diadakan di alun-alun Vrijthof di kota ini, menarik perhatian penonton lokal dan internasional, membuat André Rieu menjadi pahlawan kota Maastricht. Nah, sekarang saya masuk ke gereja abad 13 yang fenomenal, karena gereja yang beralih fungsi menjadi toko buku ini telah memenangkan Library Award tahun 2025 sebagai toko buku terindah di dunia. Namanya Toko Buku Dominikanen. Meskipun gereja ini sudah beralih fungsi menjadi toko buku, namun restorasi tetap dilakukan dengan mempertahankan elemen asli gereja seperti lukisan pada langit-langit bangunan. Kota Maastricht sebagai salah satu kota tertua di Belanda memiliki banyak bangunan tua bernilai historis, salah satunya gereja Dominikanen bergaya gotik ini. Gereja megah ini pernah menjadi salah satu pusat intelektual di Eropa. Dulu gereja ini bukan hanya tempat ibadah, tapi juga tempat tinggal para biarawan Ordo Dominikan dengan tradisi intelektual yang kuat. Ini ordo internasional juga ada di Indonesia. Bagaimana awalnya hingga gereja ini sudah tidak lagi berfungsi sebagai tempat ibadah? Mari kita lihat peristiwa sebelumnya. Ini bukan peristiwa biasa, tapi peristiwa unik yang memperlihatkan bagaimana masyarakat yang tadinya taat beragama, kemudian berhenti beragama. Gereja-gereja ditutup tanpa harus berkonflik dengan negara maupun komunitas. Lain dari yang dipikirkan orang, sejumlah gereja yang tidak lagi difungsikan sebagai rumah ibadah di Belanda bukan baru terjadi pada abad modern ini. Sejumlah gereja di Belanda dialih fungsikan sudah dimulai ratusan tahun lalu ketika Prancis pada abad 19 mengklaim Belanda sebagai wilayah kekuasaannya pada masa Napoleon. Memang jauh sebelum kekuasaan Prancis di Belanda ada juga penutupan gereja. Tapi itu hasil dari perang 80 tahun antara Spanyol yang Katolik dan Belanda yang Protestan. Sesudah perang tersebut, waktu itu agama yang resmi diakui negara di Belanda adalah Protestan. Katolik tetap ditoleransi untuk tetap boleh beribadah asalkan tidak dilakukan secara terbuka.
Keadaan ini berubah ketika Prancis mencaplok Belanda. Prancis membuat aturan baru di Belanda, yaitu semua agama dan kelompok ideologi setara di mata hukum, toleransi diatur secara legal dan formal. Ini artinya Katolik tidak perlu lagi beribadah hanya di ruang privat, tapi diakui sebagai warga negara yang setara secara hukum. Umat Katolik dan Yahudi diberikan hak hukum yang sama dengan umat Protestan. Identitas warga negara berada di atas identitas agama. Prancis membawa perubahan penting di Belanda, yaitu menyebarkan benih-benih sekularisme modern. Prancis memperkenalkan pemisahan total antara gereja dan negara. Disinilah dimulainya sekularisme modern di Belanda. Status sakral sebuah bangunan tidak lagi diakui oleh hukum negara. Jika militer Prancis membutuhkan ruang, mereka akan mengambil bangunan apapun yang tersedia, baik itu milik Katolik maupun Protestan. Meski dalam praktiknya gedung-gedung Katolik sering terkena dampak karena asetnya yang lebih banyak memberi keuntungan. Bangunannya lebih besar dengan halaman yang luas. Nah, gereja Dominikan ini termasuk yang diambil alih oleh negara saat Prancis berkuasa di Belanda. Prancis menjadikan gereja ini sebagai gudang dan barak militer. Sesudah Prancis pergi, gereja menjadi terbengkalai, sempat jadi tempat pesta, arena ring tinju dan tempat parkir sepeda. Akhirnya awal 2000-an ada investor yang bersedia merestorasi kembali gereja ini, kemudian dimanfaatkan sebagai toko buku. Tapi jangan salah, di Eropa termasuk di Belanda waktu itu, sampai sekarang pun negara tetap berhati-hati sebelum menggunakan bangunan gereja untuk fungsi sekuler. Untuk gereja Katolik misalnya, tetap saja gereja yang dialihfungsikan harus dilakukan sesuai hukum kanonik, tidak bisa sembarangan. Harus ada dekret uskup yang memberikan status non-sakral bagi gereja-gereja yang dialihfungsikan. Dekret itu menyatakan bangunan gereja itu sudah dihapus status sakralnya. Benda-benda sakral di dalam gereja sebelumnya sudah dipindahkan atau disimpan. Tanpa penghapusan status sakral secara legal, maka penggunaan gereja untuk fungsi sekuler bisa disebut sebagai penistaan agama. Nah, selanjutnya bagaimana setelah Perancis tidak lagi berkuasa di Belanda? Apakah sekularisme yang dibawa Perancis tetap hidup? Waktu itu abad 19, masyarakat Belanda masih sangat religius. Benih sekularisme yang dibawa Prancis dilihat sebagai isme impor yang asing. Alih-alih melanjutkan sekularisme total ala Prancis, orang Belanda kembali ke akar agama mereka. Tapi keadaan sudah berubah. Secara hukum, Protestan bukan lagi satu-satunya agama resmi yang diakui negara. Katolik dan kelompok lain juga menjadi setara di mata hukum. Agama menjadi urusan pribadi atau kelompok. Karena agama menjadi urusan pribadi, negara tidak mau ikut campur. Maka waktu itu masyarakat Belanda sempat terkotak-kotak, terbagi dalam pilar-pilar atau pilarisasi. Orang Belanda menyebut sistem pilar ini dengan istilah versauling. Ini adalah infrastruktur sosial yang mengatur hidup dari lahir sampai mati berdasarkan agamanya. Sampai sekitar tahun 1960-an atau awal 1970-an, masyarakat Belanda terbagi ke dalam 4 pilar utama: Katolik, Protestan, Sosialis, dan Liberal. Masing-masing kelompok punya ekosistemnya sendiri. Orang Protestan, Katolik, dan kelompok lainnya punya pilar masing-masing, punya media, sekolah, organisasi, partai politiknya sendiri-sendiri.
Semuanya bebas beroperasi tanpa campur tangan negara selama mematuhi hukum sipil. Sementara itu Perang Dunia Kedua berakhir dan Belanda menjadi negara kesejahteraan. Ini membuat gereja tidak lagi relevan secara fungsional. Dulu orang miskin, orang sakit, masalah pendidikan, dan kesejahteraan warga dikelola oleh gereja. Tapi semua fungsi itu sudah diambil alih oleh negara. Negara mengambil alih peran penolong dari tangan gereja. Orang tidak lagi harus ke gereja untuk bisa makan dan berobat. Maka gelombang sekularisme total mulai melanda Belanda pada tahun 1960-an. Sistem pilar yang tadinya menopang agama, pelan tapi pasti ikut runtuh. Mulai banyak gereja yang kosong. Saat itulah muncul generasi baru. Mereka disebut generasi baby boomers. Ini sebutan untuk generasi yang lahir pasca Perang Dunia Kedua. Generasi yang lahir sekitar 1946 sampai 1964. Pada periode ini terdapat ledakan angka kelahiran yang signifikan yang disebut baby boom. Kalau dikatakan siapa aktor intelektual yang menarik pelatuk yang mempercepat keruntuhan dominasi agama di Belanda, maka secara langsung atau tidak langsung itu adalah generasi baby boomers. Baby boomers di negara-negara industri maju di barat diakui dunia sebagai agen perubahan yang ikut mengubah tatanan dunia. Dunia juga mencatat baby boomers ini juga adalah arsitek awal revolusi komputer dan internet yang kita gunakan saat ini. Dalam konteks Belanda, generasi baby boomers adalah generasi pertama pasca perang yang tumbuh dengan rasa aman finansial yang diberikan bukan oleh gereja tapi oleh negara. Perut mereka sudah kenyang dan masa depan mereka dijamin negara. Mereka memiliki kebebasan mental untuk mempertanyakan otoritas moral dan doktrin agama yang dianggap kaku. Generasi baby boomers kemudian menjadi generasi pendobrak yang membawa nilai-nilai individualisme dan sekularisme dari ruang diskusi ke dalam kebijakan negara yang nyata. Jika orang tua mereka tidak berani meninggalkan gereja sebagai bagian dari norma sosial, maka generasi baby boomers berani terang-terangan secara massal mengundurkan diri dari gereja. Banyak dari generasi baby boomers berani berkata tidak pada otoritas gereja bukan karena anti agama, melainkan karena mereka memandang beragama atau tidak beragama sebagai pilihan hidup individual yang tidak boleh dipaksakan oleh institusi manapun. Pilihan untuk tidak beragama dipandang setara dengan pilihan untuk beragama. Ini bukan berarti generasi baby boomers tidak membawa nilai-nilai moral, tapi kontrol moral yang tadinya berada di tangan gereja kini beralih ke lembaga hukum dan lembaga negara. Mereka memilih identitas berdasarkan minat pribadi, bukan warisan agama orang tua. Berbeda dengan orang tua mereka, generasi baby boomers ini tumbuh dalam ekspansi pendidikan tinggi. Dulu agama berperan dalam menjelaskan alam, penyakit, bencana, tatanan sosial, tapi dengan ekspansi ilmu pengetahuan, semua peran agama tadi diambil alih. Dalam dunia yang semakin plural, masyarakat modern membutuhkan kesepakatan bersama, dan disitulah ilmu pengetahuan dan hukum dipakai sebagai bahasa bersama lintas iman. Agama tidak lagi dilihat sebagai sumber utama penjelasan tentang alam dan masyarakat, meskipun agama tetap penting bagi kehidupan pribadi. Dengan pendidikan yang lebih baik, generasi baby boomers memasuki berbagai bidang termasuk pemerintahan. Di pemerintahan, mereka menduduki jabatan kunci dan mulai membuat kebijakan yang bersifat
sekuler liberal. Dan sekarang banyak orang Belanda yang tidak ke gereja tidak berarti mereka lalu menjadi ateis. Di Belanda ada fenomena munculnya kepercayaan isme. Ini tidak sama dengan ateisme. Ini sudah pernah saya bahas di video saya lainnya. Dulu orang Belanda beragama karena komunitasnya juga beragama. Sekarang beragama atau tidak itu dihormati sebagai pilihan pribadi. Kalaupun beragama, orang tidak lagi merasa perlu ke gereja. Ini bentuk spiritualitas tanpa institusi. Gereja-gereja beralih fungsi. Ada juga gereja jadi hotel bintang 5 seperti Hotel Kruisheren di Maastricht ini. Turunnya jumlah jemaat dan biaya perawatan bangunan yang tinggi membuat gereja tidak lagi mampu mempertahankan fungsi lama. Mengalih fungsikan bangunan gereja tidak dipandang sebagai bentuk penistaan agama, melainkan adaptasi gereja terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang berlangsung di masyarakat modern. Ditutupnya gereja bukan berarti peran agama menjadi hilang, namun bergeser ke ranah privat. Dalam ruang sosial dan kultural tertentu, agama menjadi salah satu cara untuk menafsirkan hidup, mencari pengharapan, dan membangun ketahanan batin berdampingan dengan cara-cara lain seperti filsafat atau humanisme. Tentu saja masih ada orang Belanda yang menganut agama meskipun jumlahnya minoritas. Menurut data terakhir 2024, mayoritas yang tidak beragama di Belanda ada sekitar 57%. Katolik masih menjadi kelompok agama terbesar, yaitu sebanyak 17-18%, Protestan 13-14%, Islam 6%, selebihnya kelompok agama lain sebanyak 5-6%. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.